Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Ke pelatarannya dengan puji-pujian. Haleluya. Kita bersuka cita Bapak Ibu. Sebab Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Mari bersama dengan kami di tempat ini katakan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Sebab Dia gerakanku, oh, oh. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh, oh. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, come on. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh, oh. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Mari lebih lagi saudara katakan. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh, oh. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Mari sekali lagi saudaraku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Kami bersuka sebab Tuhan yang menjadi sumber sukacita kami. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sebab sumber sukacita kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Engkau yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan sama-sama saudara. Everybody sing, here we go. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan.
Di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada ketenangan di hati, damai dalam pikiran. Semua kami dalam kendalinya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami bersyukur memiliki Bapa yang baik. Bapa yang dengan penuh kasih selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat tahun 2020. Terima kasih buat masa-masa pandemik ini Tuhan. Kami boleh berdiam diri, mencari wajah-Mu, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan mengangkat tangan kami pagi hari ini, kami katakan terima kasih Yesus buat segala kebaikan, buat segala pergumulan. Terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapakku yang sangat baik. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Apapun yang sedang kau alami hari-hari ini saudaraku, datanglah kepada Yesus, datanglah kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan. Datanglah kepadanya, Dia akan memberikan kekuatan. Datang pada Yesus, datang pada Yesus. Hiralabaya Shandaya Ralabo. Biar pagi hari ini apapun keadaan kita saudaraku, datanglah dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Sembah Dia, pujilah Dia, agungkanlah Dia, naikkanlah syukurmu kepada Dia. Yesus Tuhan. Hinamaya Shane, Honamaya Ralabaya Shane, Bererereramo, Kinamaya Shiri Bidiri Kiralamo, Shenamaya Ralalalabaya Ralabaya Ralaba. Alami perjumpaan dengan Tuhan saudaraku, alami kasih-Nya saat ini juga. Hirabaya Ralabaya Shane Beralamo, Hinamaya Shane Tekeralaba. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu melimpah atas kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan
agungkan selamanya. Mari sekali lagi saudaraku katakan, kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ini setiap kami Tuhan Yesus, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yes Lord, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, amin. Terpujilah namamu. Kami berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus, sebab kami tahu hanya Tuhan yang layak. Kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Ini setiap kami Tuhan datang menyembah kepadamu. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
mulut dan hati kami akan berpadu mengatakan, Tuhan, Engkaulah Allah yang kami percayai. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Biar pagi hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap umat-Mu di rumah mereka masing-masing saat beribadah. Roh Allah bekerja melayang-layang memenuhi setiap kami yang beribadah. Dan kami tahu Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di dalam namanya kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini?
Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimbamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua di dalam berkat-berkat Tuhan. Lama rasanya tidak berjumpa dengan saudara, itulah sebabnya pagi hari ini saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara dengan satu pantun yang berbunyi demikian. Orang yang sering berpindah-pindah disebut dengan nomaden, sehingga sering disebut orang yang berbeda. Selamat pagi jemaat Tuhan GBI Green Garden yang selalu bersuka cita sekalipun COVID-19 belum mereda. Oh haleluya, haleluya. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang pagi hari ini saya akan berikan judul yaitu dipilih untuk berbahagia. Saudaraku, saya percaya setiap kita, baik perempuan maupun laki-laki, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik orang kaya maupun orang miskin, senantiasa ingin hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan lahir dan batin, saudaraku, yang di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan makarios. Makarios yang berarti adalah orang yang sangat diberkati. Makarios yang artinya adalah orang yang sangat berbahagia. Saya boleh melihat siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang merindukan untuk hidupnya berbahagia? Boleh angkat tangan saudara. Oh haleluya. Siapa yang sudah berbahagia saat ini? Boleh angkat tangan? Ada? Oh haleluya. Suami angkat tangan saudara, suami berkata saya berbahagia. Sementara istrinya melirik saudara dan berkata lu yang berbahagia, gue yang menderita. Haleluya, haleluya. Tetapi saya mau katakan saudara bahwa bahagia itu adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Bahagia itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Pertanyaannya adalah, kalau hari ini, saat ini kita belum berbahagia, kenapa saudara? Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya bahwa kebahagiaan itu adalah rencana Tuhan. Tetapi kalau belum berbahagia, itu bukan rencana Tuhan. Ada rencana yang lain, oknum yang lain untuk saudara dan saya tidak berbahagia. Kalau hari ini saudara belum berbahagia, apakah rencana Tuhan tetap di dalam hidupmu dan hidupku? Ya, rencana Tuhan tetap saudara. Kalau hari-hari ini kita mengalami kegagalan, kalau hari-hari ini kita mengalami jalan buntu, kalau hari-hari ini kita tidak berbahagia, saudara, rencana Tuhan untuk saudara dan saya berbahagia di dalam kehidupan ini, saudara, tetap terjadi dan tetap berjalan untuk saudara dan saya.
Kalau engkau sedang susah hati, tidak berbahagia hari ini, entah karena istrimu, entah karena suamimu, entah karena anak, mertua, ipar, bos, dan sebagainya, tetap rencana Tuhan itu sedang berlaku untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pagi hari ini dari Mazmur pasal 65 ayat 5. Mazmur 65 ayat 5 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Oh haleluya. Sukacita terbesar kita, saudaraku, ialah ketika kita berada dekat dengan Allah dan menikmati persekutuan dengan Dia. Itulah sebabnya ada satu lagu, saudara, yang berkata begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Oh haleluya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hal ini dimungkinkan untuk saudara dan saya. Ketenangan itu ada di dalam kehidupanmu dan kehidupanku karena adanya pengorbanan Tuhan Yesus, saudaraku, untuk saudara dan saya. Bukan hanya pengorbanan daripada Tuhan Yesus, tetapi juga ada kuasa Roh Kudus yang mendiami di dalam hidup kita, yang menuntun kita di dalam rencana-rencana Tuhan yang sempurna. Terlebih hari-hari ini, saudaraku, di era Pentakosta yang ketiga, Roh Kudus sedang menuntun saudara dan saya untuk terus mencapai rencana Tuhan yang sempurna, yaitu kebahagiaan sejati, kebahagiaan makarios, sehingga kita dimampukan untuk melakukan amanat agung hari-hari ini, saudara. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, yang berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih. Siapa di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangan, saudara. Oh haleluya. Siapa di antara saudara yang merasa terpanggil menjadi anak-anak Tuhan? Boleh angkat tangan. Oh haleluya, diberkatilah saudara yang angkat tangan. Tetapi jangan bangga dulu, saudara. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia berkata kepada orang lain bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan. Tetapi saudaraku, kelakuannya, perangainya, tindak tanduknya tidak menunjukkan bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan. Sehingga saudaraku, tidak heran kalau orang-orang seperti ini yang hanya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak menempatkan Tuhan di dalam hidupnya, maka hidupnya tidak berbahagia. Tidak heran, saudara. Kenapa? Karena di dalam Matius 22 ayat 14 berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, saudaraku, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak yang percaya bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan, tetapi kenapa tidak dipilih? Karena tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, orang-orang yang demikian hidupnya tidak berbahagia. Mari perhatikan lagi ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya, saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, kata firman Tuhan. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Perhatikan, saudara. Engkau percaya, saudara dan saya percaya, dan kita percaya hanya ada satu Allah saja. Itu baik, saudara. Setan pun juga percaya, dan setan pun gemetar karena kuasa Tuhan. Kita percaya? Amin. Kita percaya hanya satu Allah saja? Oh, amin.
Pertanyaannya, apakah kita gemetar ketika kita melakukan dosa? Apakah kita tenang-tenang saja ketika kita melakukan dosa? Padahal setan pun gemetar karena kekudusan daripada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kalau kita melakukan sesuatu dosa dan kita tidak gemetar saudara, artinya kita sedang menjauhi Tuhan. Tidak heran kalau kita tidak berbahagia. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Jadi seharusnya kita ini berbahagia karena saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk menerima kasih karunia-Nya. Dipilih untuk menerima kekuatannya. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan kita tidak berputus asa. Kita tidak menjadi cemas. Kita tetap memiliki yang namanya sukacita. Damai sejahtera di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kita sudah dipilih. Terlebih hari-hari ini, saudaraku, kita harus sadar bahwa kita telah dipilih Tuhan. Hari-hari ini kita sedang menghadapi kondisi yang tidak lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Banyak saudara-saudara kita yang stres karena di PHK. Banyak saudara-saudara kita yang cemas, saudaraku, karena usahanya merosot, kehilangan pekerjaan. Hari-hari ini banyak rumah tangga yang mengalami kecemasan, pertengkaran, kekalutan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Dan kita bangga karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita menganggap remeh hak istimewa ini. Ketika saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, ini adalah hak istimewa kita. Hak istimewa kita untuk kita menerima kebahagiaan. Hak istimewa kita untuk menerima kekuatan. Agar kita dimampukan menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini, saudara. Kita dipanggil. Dan jangan melakukan dosa. Karena upah dosa adalah maut, saudaraku. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Suruh. Arti kata lain diperintah. Suruh artinya keharusan. Diperintah adalah keharusan, bukan pilihan kita. Kalau saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan, maka ada kelanjutannya. Kita disuruh mendekat dan diam di pelatarannya. Disuruh. Artinya mau tidak mau kita harus dekat dengan Tuhan. Dan diam di pelataran Tuhan. Manusia ini, saudara, paling susah untuk diam. Manusia ini seringkali terus bergerak. Apalagi kalau hatinya tersakiti, saudara. Kalau ada orang yang menyinggung. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, saudara. Misalnya kalau ada orang yang menyakiti hati kita dengan satu perkataan yang menyakitkan. Misalnya ini, saudara, maaf ya. Cicak lu. Apa reaksi kita? Sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sekalipun kita orang Kristen, saudara, seringkali reaksi kita berbeda. Reaksi kita biasanya lebih jahat. Kalau ada orang berkata, cicak lu, maka kita akan menjawab, kita akan membalas, cicak buntung lu. Dan sebagainya. Semakin kita membalas dengan lebih apa yang dia katakan, maka semakin puas kita. Saudara, ingat bahwa kita sudah dipilih dan disuruh Tuhan untuk mendekat dan diam di pelataran Tuhan. Satu kali, saudara, saya mendapatkan satu WA, ya, cerita di dalam WA itu dari istri saya, saudara. Yaitu tentang burung elang versus burung gagak, ya. Namanya burung, saudara, maka keduanya adalah bisa terbang, ya.
Nah, satu-satunya burung yang berani mematuk elang adalah burung gagak. Satu kali, saudara, burung gagak itu terbang dan kemudian hinggap di punggung burung elang. Dan kemudian burung gagak itu mematuk leher dari burung elang itu. Oh, tentu saja burung elang kesakitan, saudara. Dan satu-satunya burung yang berani mematuk burung elang adalah burung gagak, saudara. Dan ketika burung gagak itu mematuk burung elang, saudara, elang merasa kesakitan. Tetapi elang ini tidak bereaksi, sekalipun lehernya dipatuk dan rasa sakit. Apa yang dilakukan oleh elang, saudara? Burung elang ini kemudian terus terbang. Terbang, dan semakin lama semakin tinggi, saudara. Semakin tinggi. Karena elang memang di dalam terbangnya memang harus terbang dalam satu ketinggian yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ketika elang terbang semakin tinggi, burung gagak yang mematuki leher burung elang lama-lama makin pelan, makin pelan, makin pelan. Dan tidak lagi mematuki leher burung elang. Karena apa? Burung gagak kehabisan oksigen, saudara. Lalu burung gagak itu terjatuh. Tetaplah tinggal burung elang itu terbang tinggi. Saudaraku, apa yang dapat kita petik dari cerita ini, saudara? Ketika saudara merasa sakit hati, ketika saudara merasa terluka, saudara, terus terbang tinggi, datang mendekat di dalam hadirat Tuhan. Maka saya percaya justru kita yang semakin kuat. Orang-orang yang menyakiti hati kita justru akan jatuh, saudara. Fokus kepada Tuhan. Karena saudara dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah dipilih, disuruh mendekat untuk diam di pelataran Tuhan. Saudara, ini seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali atau elang yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, haleluya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara, perhatikan ayat ini luar biasa, saudara. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang engkau pilih, yang Tuhan pilih untuk disuruh mendekat dan diam di pelataranmu. Lalu untuk apa ketika kita mendekat kepada Tuhan, diam di pelataran Tuhan? Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ketika kita ada di bait Tuhan, maka hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan kita menjadi kenyang dengan segala sesuatu yang baik dari rumah Tuhan. Apa yang hari-hari ini yang saudara rindukan, yang terbaik dari Tuhan? Apakah saudara rindu yang terbaik untuk keluarga rumah tanggamu? Yang hari-hari ini sedang kacau, hari-hari ini sedang tidak diberkati. Kalau saudara rindu untuk yang baik, untuk kenyang di dalam kebaikan Tuhan, maka saudara datang mendekat, diam di pelataran Tuhan. Apa yang saudara rindukan untuk menjadi kenyang dengan segala hal yang baik dari rumah Tuhan? Apakah itu di dalam pekerjaan saudara? Usaha-usaha yang sedang saudara kerjakan? Datang kepada Tuhan, mendekat. Karena kita disuruh mendekat dan diam di pelataran Tuhan. Maka hal yang baik akan diberikan kepada kita. Menjadi kenyang dengan segala yang baik dari rumah Tuhan itu akan dilakukan oleh Tuhan. Ketika engkau sakit, saudaraku, pasti ada mujizat terjadi ketika engkau datang mendekat kepada Tuhan. Diam di pelataran Tuhan. Maka yang terbaik itu, yaitu kesakitan itu disembuhkan oleh Tuhan. Dia datang untuk memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Haleluya, haleluya. Bukan yang di luar sana, saudara. Hidup segan, mati tak mau, saudara. Wow, kalau hidup segan, mati tak mau, saudara sia-sia hidup seperti ini. Dia tidak akan berbahagia.
Tuhan rindu untuk saudara dan saya berbahagia. Siapa yang rindu untuk berbahagia? Oh haleluya, engkau disuruh Tuhan untuk mendekat. Saya disuruh Tuhan untuk mendekat dan diam di pelataran Tuhan, sehingga kita menjadi kenyang dengan segala yang baik dari rumah Tuhan. Oh haleluya. Orang yang dipilih mendekat dan diam di pelatarannya pasti akan diberkati, pasti akan berbahagia. Bahagia makarios, yaitu orang yang berbahagia, orang yang paling diberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal 65 ayat 6 dan seterusnya saya akan membacakannya untuk kita. Berbunyi demikian saudara. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami ya Allah, yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Dengan keadilan Engkau menjawab kami ketika kita dipilih saudara dan disuruh mendekat, dan kita meresponi Tuhan untuk mendekat dan diam di pelataran Tuhan, maka segala sesuatu yang kita naikkan di dalam doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Ada satu lagu yang berbunyi begini saudara. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa bagi orang-orang yang sudah dipanggil dan disuruh mendekat dan diam di pelataran Tuhan. Kita lanjutkan saudara. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Kekuatan Tuhan akan meredakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau kita hari-hari ini sedang mengalami satu gejolak-gejolak kehidupan, saudara, percaya bahwa Yesus memiliki kekuatan dan Dia sanggup meredakan deru kehidupan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena Yesus pasti menolong kita. Selanjutnya Mazmur 65 ayat 9-10. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Kita sudah dipilih, saudara. Kita disuruh mendekat, dan kita meresponi Tuhan untuk mendekat dalam keintiman dengan Tuhan, diam di pelataran Tuhan, diam di baitnya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tanda-tanda mujizat. Oh haleluya. Dan Dia akan memberkati tanah-tanah kita, usaha kita, pekerjaan kita, sehingga mengaruniakan kelimpahan, kata firman Tuhan, dan membuatnya sangat kaya, diberkati oleh Tuhan. Dan ini rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lanjut di dalam ayat 11 dan 12. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau mengemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Sepanjang kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan, karena ada langkah Tuhan yang menuntun kita, yang memelihara kita. Jejak-Mu, saudaraku, firman Tuhan katakan mengeluarkan lemak. Artinya langkah-langkah Tuhan yang kita ikuti tuntunannya akan memberikan berkat di dalam kehidupan kita, yang membawa kita di dalam kebahagiaan makarios. Makarios adalah orang yang sangat berbahagia. Makarios adalah orang-orang yang sangat diberkati. Kenapa? Karena sepanjang tahun jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Untuk saudara dan saya yang sudah dipilih, disuruh mendekat dan diam di pelatarannya. Ayat 13 dan 14 kita lanjutkan, saudara.
Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaiankan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Haleluya, haleluya. Bukankah ini adalah Makarios, saudara? Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi dan mengatakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Ini adalah Makarios, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berbahagia. Adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara, hari ini firman Tuhan sedang mengingatkan saudara dan saya bahwa rencana Tuhan tetap berlaku untuk saudara dan saya. Untuk saudara dan saya hidup di dalam kebahagiaan Makarios. Orang yang sangat berbahagia di dalam hidup ini. Orang yang sangat diberkati di dalam hidup ini. Karena saudara dan saya sudah dipilih, dipanggil untuk mendekat, dan diam di pelataran. Hari-hari ini saudara, kita harus bangga menjadi orang yang percaya. Karena kita telah menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Kita harus berjuang untuk kita dipilih oleh Tuhan. Percaya, berjuang untuk kita dipilih. Dan kita senang untuk diam di pelatarannya. Maka kita akan mendapatkan bahagia Makarios. Ini adalah rencana Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun masa pandemi COVID-19 belum mereda, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk kita yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk terus berupaya mendekat kepada Tuhan, karena kita disuruh untuk mendekat dan diam di pelatarannya, membangun keintiman dengan Tuhan dengan jam-jam doa kita. Maka saya percaya kita akan mendapatkan Makarios, yaitu kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenarnya, yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Makarios, karena kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan saya percaya kita akan dimampukan untuk melewati COVID-19 hari-hari ini. Dan kita akan terus dibawa naik, naik, dan naik. Dan kita akan dijadikan kepala bukan menjadi ekor. Dan kita akan dibuat semakin hari semakin kuat dan semakin diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu bahwa sesungguhnya Engkau sudah memilih kami Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar memilih, tetapi Engkau menyuruh kami untuk mendekat dan kami diam di pelataran-Mu. Maka rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya Tuhan, kepada setiap umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan GBI Green Garden, kami percaya Engkau membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan ini untuk berbahagia, menikmati berkat-berkat Tuhan. Hari-hari ini kami percaya rencana-Mu pasti terjadi atas jemaat-jemaat Tuhan di GBI Green Garden. Tuhan terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Freddy Halim ya Tuhan, sebagai gembala pemimpin rohani bagi umat-umat Tuhan. Biar kiranya Engkau memberikan hikmat, kekuatan, perlindungan, pemeliharaan. Bahkan Engkau berkati akan pelayanannya, Engkau berkati akan keluarga rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah membimbing, menyertai kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu Tuhan boleh melayani dan boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini sekali lagi Engkau mengajar, membimbing untuk mengarahkan kami Tuhan.
melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur biarlah firman yang hari ini boleh kami dengar Tuhan, itu yang terus membimbing, mengarahkan kami Tuhan, untuk hidup kami dari hari ke hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kau juga sudah memberkati Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah hamba-Mu terus diurapi, dituntun, sehingga setiap firman yang disampaikan senantiasa menjadi berkat buat banyak orang yang mendengar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sekalipun hari-hari ini kami nggak bisa bertemu secara tatap muka Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu nggak pernah dibatasi oleh keadaan apapun Tuhan Yesus. Bagian kami adalah meresponi setiap firman-Mu Tuhan, sehingga firman itu bekerja nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kau juga memberkati gembala kami Bapak Freddy Halim Tuhan, wakil gembala Saudara Hahan Tuhan. Berkati mereka, pimpin mereka Tuhan, pakai mereka Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Semakin hari semakin nyata kuasa-Mu atas mereka semua, dan lewat mereka Tuhan banyak orang mengenal pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih buat umat-Mu yang hari ini boleh bergabung secara online. Tuhan juga memberkati Tuhan, apapun hari-hari yang mereka hadapi, satu hal yang kami yakini Tuhan, ketika kami percaya dan taat kepada-Mu Tuhan, jawaban solusi itu kami temukan Tuhan Yesus. Dan bahwa juga Tuhan mereka semakin hari semakin mencintai Engkau, semakin mencintai kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih buat bangsa negara ini juga kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau yang memimpin menyertai bangsa ini Tuhan, apapun yang dihadapi bangsa ini Tuhan, biarlah antara pemimpin pusat dan daerah terjadi sinergi Tuhan Yesus, sehingga permasalahan apapun yang dihadapi satu persatu bisa diselesaikan Tuhan Yesus. Kami minta dalam nama Yesus, dari mulai presiden, wakil presiden, segenap menteri kabinet, dan dari pusat sampai daerah, Engkau memimpin dan menyertai senantiasa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami juga teringat untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta keempat wakilnya. Engkau juga menyertai mereka Tuhan. Pelayanan mereka secara online selalu jadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat hari yang indah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Angkat kedua tangan kita ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah, bawalah berkat dan kasih damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, tuntunan dan pimpinan Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.